Sebentar ya Mbak, saya telepon suami saya dulu. Tumben lama. Karina telepon, angkatlah dulu. Halo. Mas, udah di mana kok nggak nyampe-nyampe? Maaf, aku tiba-tiba ada meeting yang nggak bisa ditunda. Aku nggak jadi nyusul. Sayang banget. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Aku ngerti kerjaan Mas juga penting. Semangat ya meetingnya. Ya udah, aku tunggu di rumah nanti ya. Udah sayang. Maaf banget Mbak. Tiba-tiba suami saya ada kerjaan. Nggak apa-apa Mbak. Bang Markum sekarang harus pergi dari sini. Terus saya harus ninggalin Karina. Cari alasan. Kalau Bang Markum tetap di sini, nanti Karina pasti akan minta tolong Bang Markum untuk nganterin Mirsa. Itu bisa bahaya. Iya, tapi kan selama saya pakai masker pasti aman, Dit. Tapi lama-lama pasti ketahuan, Bang. Oke, saya pergi. Makasih ya Mbak. Kok HP-nya Bang Markum nggak bisa dihubungin ya? Biasa. Daripada kita pulangnya kemalaman, kita naik taksi aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Ya udah. Yuk. Uni, bahaya nih. Pasti kamu bikin kaget aja. Uni pasti lebih kaget lagi kalau ternyata si Radit udah ngeliat Mirsa. Pasti kamu kan yang kasih tahu Radit. Sumpah nih, saya nggak bocorin apa-apa. Terus Radit tahu dari mana? Tadi Karina nggak sengaja ketemu sama Mirsa lagi. Terus saya disuruh nganter ke resto Mahakam. Udah gitu, Karina minta Radit untuk nyusul ke sana. Akhirnya Radit ngeliat Mirsa. Kacau deh semuanya. Makanya saya disuruh pergi dari situ nih. Soalnya juga Radit pergi, tinggal di tempat itu. Tunggu. Radit pergi dari situ. Itu artinya Radit menghindari Mirsa. Dan Radit tidak mau berurusan lagi sama Mirsa dan mulai melupakan Mirsa. Bagus. Kalau gitu semuanya aman. Belum aman nih. Soalnya Karina saya tinggal di resto. Makanya kamu itu kalau punya otak dipakai dong, Markum. Udah, mulai sekarang kita harus lebih waspada. Karina tidak boleh terlalu dekat lagi dengan Mirsa. Kalau dia semakin dekat dengan Mirsa dan sering berhubungan, bisa-bisa Mirsa akan dibawa main ke rumah ini. Dan kita semua akan bahaya. Bahaya. Janganlah kejauhan mikirnya nih. Tolonglah bantu saya dulu. Gimana caranya cari alasan supaya Karina nggak curiga. Memangnya supirnya Mbak Karina kemana? Gak tahu ini. Handphonenya mati. Sebenarnya dia bukan driver saya, Mbak. Dia itu pamannya suami saya yang ditugasin untuk menjagain saya sama anak saya. Oh. Suami Mbak Karina itu perhatian sekali ya. Dia pasti nggak mau sampai Mbak Karina dan Akira kenapa-napa. Kalau Mbak udah berkeluarga? Tapi saya sudah kepisah lama sama suami dan anak saya.
Sebenarnya saya datang ke Jakarta karena saya mau mencari suami dan anak saya. Tapi belum ketemu sampai sekarang. Kok bisa sampai kepisah, Mbak? Mbak gak ada nomor telepon atau alamat suami Mbak gitu, biar Mbak bisa langsung ketemu sama suami sama anak Mbak? Mbak, maksudnya yang dalam Bima ini ya? Oh, iya benar Pak. Berhenti di sini ya. Oh, baik Mbak. Mbak Karina, maaf sekali ya, saya harus pamit dulu. Sekali lagi terima kasih, saya sudah diajak makan dan dibawakan makanan ini. Sama-sama Mbak. Lain kali mau ya saya kenalin sama suami saya. Saya mau suami saya kenal orang yang udah menyelamatkan saya dan juga anak saya. Iya, insya Allah. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Oh, ya. Hati-hati ya Mbak. Iya, Mbak Karina juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih? Gini hari baru balik loh. Gue mah takutnya apa? Takutnya lo nyasar. Mana lo kagak bawa handphone? Lo gue bagaimana nyarinya coba? Ngubungin lo bagaimana? Tadinya mau langsung pulang, tapi ketemu sama Bu Karina, ibunya Akira yang kemarin saya tolongin. Apa malam begini? Soalnya saya diajakin makan dulu Pok di Mahaka Resto. Lah, itu resto mewah banget. Ini Bu Karina tadi beliin makanan buat dibawa pulang. Berarti kok bisa coba ini, nggak penasaran lagi? Yang bener nih. Ya udah sebentar ya. Mirsa siapin dulu. Makasih Pak. Papa, Kamu dari mana? tadi aku habis dari resto sama temen Pak. Marco mana? Tugas dia kan antar jemput kamu dan memastikan keselamatan kamu. Tadi pas Karina mau pulang, HP-nya Bang Marco nggak aktif. Jadi daripada kemalaman, Karina naik taksi. Karina, syukurlah kamu udah pulang. Tadi saya nyariin kamu di resto sudah nggak ada. Kamu kemana? Kenapa kamu ngetungguin Karina? Tadi di depan resto ada yang kecelakaan, Pak. Saya disuruh minta tolong untuk bawa korban ke rumah sakit. Soalnya kondisinya udah gawat. Karina, maafin saya ya. Saya lupa ngabarin kamu. Soalnya handphone saya drop, terus saya nggak mau charger. Saya janji gak akan begini lagi. Nggak apa-apa Bang Marco. Yang penting kan saya udah nyampe rumah, nggak kurang satu hal apapun. Kalau sampai ini tuh berulang lagi, ini akan menjadi masalah besar buat kamu. Iya, Pak. Saya minta maaf. Sebentar ya Pok, saya pindahin. Kagak usah, udah langsung aja. Yalah, baunya sedap banget ini masakan. Apa namanya ini? Kata Bu Karina ini namanya Asian Chili Garlic Prawns. Oh, pernah dengar itu gua. Makan dulu ya. Enak ya, emang. Marsha, emang tuh si Karina emaknya Akira ya? Iya. Berarti dia saingan gua dong. Saingan. Lah iya, kan bapaknya calon gebetan gua. Pok, nggak boleh lo suka sama suami orang. Kalau jadi bener sama gua mah ngapa? Nggak boleh dong Pok. Ya kali aja, namanya juga usaha.
Mas? Udah pulang? Baru selesai ya meetingnya? Iya. Pasti Mas capek. Oh ya Mas, aku tetap pengen kenalin kamu ke Mirsa. Nggak perlu. Kamu terima kasih kan sama dia. Kamu juga udah ajak dia makan malam. Ya iya sih, tapi aku kasihan denger cerita dia Mas. Dia jauh-jauh dari Padang datang ke Jakarta buat nyari suami sama anaknya. Dan dia tuh di sini sendiri Mas, gak punya saudara. Yalah, kita nggak perlu ikut campur urusan orang lain. Tapi kasihan Mas, ngapain juga dia bohong sama aku tentang cerita hidupnya dia. Kamu begini karena kamu masih ngerasa utang budi sama dia.